Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab yang diselenggarakan oleh DEKI Dompet Al-Quran Indonesia yang siap menyalurkan zakat, infak, sedekah ataupun wakaf Anda yang insya Allah tepat sasaran, amanah, dan juga profesional. Jadi bagi yang ingin zakat, infak, sedekah ke lembaga resmi tentunya agar tepat sasaran dan amanah dan profesional bisa melalui DEKI Dompet Al-Quran. Silakan cek di deskripsi ya video ini ataupun di caption, dan juga bisa DM di media sosial Dompet Al-Quran Indonesia atau kunjungin websitenya, tinggal ketik aja di Google Dompet Al-Quran Indonesia. Oke, alhamdulillah kita lanjut di pertanyaan selanjutnya oleh Ustadz Agung Cahyadi. Oke Ustadz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana asal-usul orang Yahudi, Ustadz? Apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa orang Yahudi ini lebih istimewa atau mungkin memiliki kelebihan ya daripada orang biasa, Ustadz? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang melanjutkan pertanyaan sebelumnya kaitan dengan kaum Yahudi atau sebut Bani Israel, yang begitu jahatnya melakukan penindasan, perampasan, pembunuhan orang saudara kita. Dan kalau kita membaca sejarah asal usul ini panjang ya sebenarnya. Panjang. Ya, mulainya dari keberadaan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS itu lahir di Babilonia, di masyarakat yang banyak syiriknya, bahkan bapak pun membuat pembuat patung, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dengan berbagai ponsen yang dimiliki berusaha untuk menyelamatkan kaumnya dari ini. Tapi itu nggak sulit, nggak mudah ya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Palestina dengan istrinya Sarah namanya. Palestina rupanya suatu saat di Palestina ada di Nablusnya ada bencana yang memaksa Nabi Ibrahim kembali ke Mesir. Pergi ke Mesir. Dan di Mesir belum nikah lagi dengan Siti Hajar. Dari dua istri ini lahir anak-anak. Dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail alaihissalam, dari Sarah lahir Nabi Yakub dengan kembarannya, kembar loh. Nah, dari Nabi Yakub ini, yang ini anaknya Nabi Ibrahim, dari Sarah itu lahir 12 orang. Yang Allah ceritakan secara rinci dalam surat Yusuf surat 12 itu, yang diantaranya ada Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin ya. Kemudian dari keluarga Yakub ini alaihissalam, Nabi ini yang dua orang akan muncul berkembang jadi komunitas namanya Yahudi dan Israel. Bani Israel. Ini komunitas yang dari Yakub alaihissalam. Nah, kemudian berikutnya setelah itu mereka berada di Mesir ya. Nah, suatu saat Mesir ini terjajah oleh satu pemimpin yang sangat zalim yang membantai setiap mereka yang nggak ikutnya, yaitu Fir'aun. Fir'aun ya. Ringkas cerita begitu. Musa, zamannya Nabi Musa. Ya, kemudian Allah utus Nabi Musa. Musa dan Nabi Harun untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel ini dari penyesatan Fir'aun dan tentaranya. Nah, kemudian singkat cerita, kemudian Nabi Musa oleh Allah disuruh dengan Bani Israel untuk ke Palestina. Dari Mesir ya, kemudian Palestina. Dari sinilah kemudian Bani Israel membangkang perintah nabinya. Nabi Musa ya. Tapi ada juga yang ikut. Ada sedikit, sangat sedikit. Sedikit. Nah, ketika mereka membangkang berarti begini, kata mereka, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Ya, di Palestina ada kaum yang sangat kuat dan sangat zalim. Kami nggak akan masuk sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar, mereka masuk. Masuk. Meskipun kemudian oleh dua orang yang beriman udah berangkat masuk dari pintu gerbangnya, nanti Allah akan menang. Tapi mereka mengatakan, kalau ya Musa, inna lan nadkhul abadan. Kita selamanya nggak akan masuk. Bahkan mengatakan, fathab anta rabbuka faqatila innahu. Udah, kamu berangkat saja dengan Tuhanmu. Kami di sini akan menunggu sini. Kembangnya, saking marahnya Allah murkan, maka Allah sesatkan mereka selama 60 tahun. Akhirnya mereka nggak punya tempat,
karena diusir dari Mesir, disuruh ke Palestina nggak mau masuk, malah terlantaran nggak punya negara. Oh, Bani Israel membangkang. Iya, karena membangkang itu oleh Allah sekitar 40 tahun. Akhirnya mereka berpencar kemana-mana, nggak punya negara. Nah, singkat cerita, pada Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 16 itu saat itu Palestina dalam wilayah kekuasaan Khilafah Utsmani. Oh, Khilafah Utsmani. Yang waktu itu dia bergabung dengan Jerman pada blok namanya Sentral. Yang sayangnya mereka kalah perang dengan Sekutu. Nah, akhirnya Palestina dijajah oleh Inggris. Oh, dijajah oleh Inggris. Pada saat yang sama, komunitas Yahudi terpencar tadi, mereka melakukan komunikasi, membentuk organisasi namanya Zionis, Sohyonia. Berkonferensi, akhirnya meminta kepada Inggris agar mereka diberikan hak untuk tinggal di Palestina. Akhirnya Inggris yang memfasilitasi. Mereka berangkatnya bertambah, singkat cerita kemudian terjadi Perang Dunia Kedua tahun 1947. Nah, pada saat Perang Dunia akhirnya Inggris kan ditaklukkan oleh Amerika. Nah, Amerika membentuk organisasi namanya PBB. Nah, PBB itu kemudian membagi Palestina itu menjadi dua bagian. 55% untuk Bani Israel, yang 40% untuk orang Arab. Atau orang Palestina asli. Iya. Jadi penduduk asli yang dikasih 40%, penduduk yang diberikan 50%. Dengan berkembangnya semakin akan jahat kepada orang Palestina. Jahat. Nah, akhirnya pada tahun 1448 mereka bikin negara. Bulan Mei 48 mereka bikin negara Israel di situ. Nah, itu bukan saja wilayah 54, akhirnya mereka mendesak sampai sekarang. Itu begitu jahatnya itu asal usulnya kurang lebih begitu. Jadi mereka itu ke Palestina atas realitas Inggris, Amerika dan PBB sekaligus. Oh, yang mensupport. Iya, pertama kali Inggris, kemudian di Amerika, PBB, bahkan dibagi menjadi dua bagian, bahkan mereka lebih banyak. Tapi kejahatan mereka ya karena memang Allah murkai, dan kejahatan mereka luar biasa terhadap penduduk asli. Ini ada begitu sampai sekarang ini. Oh iya. Kalau secara kecerdasan kan katanya jadi begini, ini Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 47 ya. Kata Allah, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati alaikum wa anni fadlul ma'al alamin. Ya, ingatlah nikmatku yang aku akan dan aku lebihkan ke atas semua alam. Tapi ini kesalahan penafsiran yang ditangkap oleh banyak orang, termasuk orang Israel. Maksudnya kelebihan mereka atas alam itu bukan masalah kecerdasan yang sebenarnya meyakini. Karena orang Israel sampai sekarang yakin ya bahwa IQ mereka di atas rata-rata dan bahkan bangsa lain itu diawaskan untuk kepentingan mereka. Padahal ini dijelaskan Allah tentang kebaikan, kelebihan atas alam itu dijelaskan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 20. Di itu dikatakan wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru nikmatallahi alaikum ij'ala fikum anbiya wa ja'alul mulukan. Ya kaumku Bani Israel, ingatlah karena Allah kepada kalian, yaitu ketika Allah menjadikan dari kalian kan para nabi dan menjadikan kalian itu ada orang-orang merdeka dan nikmat kepada kalian, nikmat yang tidak diberikan kepada alam dan kalian. Nah, artinya kelebihan itu ada kelebihan yang diberikan kepada mereka. Nah, asal usul mereka cuma nabi itu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, cuma itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, bukan kecerdasan kepada yang sekarang dulu hina sekali. Jadi kelebihan Allah berikan mereka bukan kecerdasan kepada jadi kecerdasan kepada kebaikan kepada nenek moyang mereka waktu itu gitu, neneknya mereka, ya mbah-mbah mereka, ya, Nabi Ibrahim, maka ja'alakum fikum anbiya, kalian banyak nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Ismail, kan nabi semuanya itu. Itulah kelebihan, bukan kelebihan yang diaku mereka bahwa kecerdasan itu bukan. Nah. Termasuk apakah karena munculnya Nabi Muhammad bukan dari bangsa Bani Israel, mereka juga ada sedikit mengingkari. Jadi itu sebenarnya begini, mereka di buku mereka telah membaca bahkan akan ada nabi penutup para nabi dan Nabi Isa penutup. Cuman mereka sangat berharap itu dari kaum mereka. Karena mereka merasa mendapatkan nikmat sebelumnya semua keturunan nabi dari golongan mbah mereka nabi semuanya.
Tapi ketika kemudian ternyata di bangsa Arab, maka nggak menerima hasadan, karena hasad saja. Allah katakan hasadan maksudnya karena hasad saja. Jadi bencinya kepada Nabi Muhammad bukan karena nggak ngaku Nabi, karena hasad mereka, kok kenapa nggak bukan dari kaum kami? Karena kesombongannya itu, takaburnya itulah yang membuat mereka Allah laknatnya. Oh, sebenarnya ngerti ya bahwa ini penutup, sangat ngerti. Penutup akhir. Bahkan yang pertama kali memberitakan bahwa Nabi Muhammad itu ada tanda kenabian kan Buhairah. Ketika Nabi diajak pamannya berdagang ke itu kan dicegat, ini calon nabi, bukan dari orang Islam, bukan dari Islam, gitu. Ya. Karena di buku mereka ada. Bahkan dikatakan Allah, mereka mengenal Muhammad persis mengenal anak-anak mereka, sifat-sifatnya. Iya. Cuma mereka menurutnya karena hasadnya aja. Kenapa bukan dari golongan kami? Gitu. Iya. Iya. Kalau ini Ustadz, jadi kenapa kok orang Yahudi ini berusaha merebut Palestina atau tepatnya Masjidil Aqsa ya? Kenapa nggak nyari tempat lain yang lebih luas? Pertama, karena mereka meyakini tadi bahwa bangsa selain mereka dianggap mereka di Allah ciptakan untuk kepentingan mereka. Yang kedua, mereka meyakini bahwa di bawah di Masjid Al-Aqsa itu di bawahnya ada Haikal Sulaiman. Yang dianggap mereka itu maka akan dihancurkan, mereka digali semuanya itu pengakuan mereka. Sehingga mereka nggak punya negara memang. Mumpung ada fasilitas yang diberikan oleh Inggris, Amerika, PBB, akhirnya mereka memanfaatkan itu. Dan karena didukung oleh kesombongan mereka, keyakinan mereka bahwa mereka itu bangsa tertinggi, terhormat, paling terhormat. Jadi mindsetnya seperti begitu, itu ya? Dia menganggap yang lain buruk semuanya. Maka mereka itu berzina dengan non mereka nggak apa-apa, menarik riba dari non mereka, tapi mereka nggak mau. Karena menganggap mereka bangsa terhormat sekali, yang lainnya bangsa semuanya. Maka dikatakan terakhir kan Biden mengatakan ini Hamas setan kan begitu. Iya. Tapi kalau mungkin Yahudi yang kira-kira beriman sekarang kira-kira ya saya udah nggak jadi lagi Muslim jadi. Muslim ya. Zaman Nabi juga ada Abdul Salam Muslim, jadi baik nih. Ya, mereka yang terbuka hatinya akhirnya menerima dengan baik. Iya. Oh iya. Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Jadi memang Yahudi ini disebutkan apa ada kenikmatan lebih ya mungkin untuk nenek moyangnya. Iya, dan itu diingkari berarti. Diingkari. Oh iya. Jadi bukan yang kecerdasan dimiliki. Bukan sama sekali. Iya, kalau mungkin Yahudinya malas ya tetap aja nggak cerdas ya gitu ya. Karena kecerdasan, kepandian seperti kekayaan itu kan namanya qadar Allah yang sifatnya mu'allaq, tergantung usaha orang. Iya. Orang mau kaya itu kalau diem aja nggak akan kaya. Orang mau pinter, orang diem aja nggak belajar nggak pinter juga. Iya. Jadi memang harus diikhtiarkan ya, walaupun dari keturunan Yahudi atau bukan, kalau nggak kerja atau nggak beraktivitas atau nggak berusaha ya tetap aja ya. Dan kebanyakan ilmuwan itu banyak dari Muslim loh ya, kalau Muslim ya. Sebenarnya seperti itu. Itu yang mungkin menjadi mindset kita dan menjadi penyemangat buat kita bangga menjadi seorang Muslim gitu ya. Bahwa tadi ya disebutkan banyak yang tentunya menjadi pengingat kita. Nah itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari netizen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.